mengatur secara hukum Pak, itu bagaimana membawa masyarakat pada partisipasi dalam pengawasan pemilu. Yang pertama itu masyarakat harus diberi pemahaman tentang pengetahuan hukum. Bagaimana kita mau sadar, bagaimana kita mau taat pada aturan, bagaimana kita mau ikut pada pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu atau pemerintah atau siapapun itu, kalau tingkat kesadaran pengetahuan hukum kita itu lemah, kurang. Inilah bagian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Maros, menjadi bagian untuk mensosialisasikan ke masyarakat, termasuk pemerintah mengingatkannya, bukan tadi ya, kalau kita mengatakan hanya mengingatkan saja, saya mengingatkan, itu bagian dari proses, sehingga berbagai peraturan-peraturan, norma-norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau ketentuan yang dalam negara harus disosialisasikan, karena masyarakat harus tahu dan paham itu, sehingga pengetahuan akan berdampak pada baik tertulis maupun tidak tertulis hukum itu akan berdampak pada kesadaran hukum. Nah, kalau tidak tahu bagaimana kita boleh katakan salah kalau nggak tahu hukum, ya kita nggak tahu hukum kok gimana, jadi harus disampaikan sedemikian. Kemudian ada pemahaman hukum. Nah ini perlu, kan beda pengetahuan hukum dengan pemahaman hukum. Dia pemahaman itu dia sudah tahu dan lebih memahami lagi. Ya tahu-tahu sekedar boleh dari penyampaian, hanya lihat atau baca. Tapi memahami itu adalah mampu mengetahui manfaat dan tujuan, atau baik dari segi pembentukan, ya cita-cita hukumnya, visi misinya atau apa, filosofinya atau apa, ya dia paham lah. Katakanlah begini, bahwa pemilu itu tujuannya, undang-undang pemilu tujuannya adalah bagaimana kita menghasilkan proses pemilu yang baik, jujur dan adil, ya menegakkan demokrasi, kemudian melahirkan pemimpin yang berintegritas. Itu kan salah satu tujuan undang pemilu dan dalam mengawal demokrasi misalnya. Kita paham betul. Nah, pemahaman itu tentu tertuju pada bukan sekadar pengetahuan, tapi bagaimana mengimplementasikan pemahaman kita itu sehingga tidak bertentangan apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Itu ya. Kemudian sikap hukum. Ini penting juga. Sikap hukum itu seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Ini jadi persoalan Pak. Makanya sikap hukum ini menjadi penting. Kita semua pemimpin pejabat di daerah, tokoh masyarakat itu menjadi teladan Pak. Ya, menjadi cermin di hadapan masyarakat kita. Terkadang masyarakat tidak mentaati hukum, tidak mau menerima hukum dengan baik itu karena melihat bercermin pada pemimpin yang ada. Di mana kita masyarakat paksa-paksa disuruh taat hukum kok? Siapa itu? Bapak itu tidak melanggar ya? Padahal dia adalah pejabat, dia adalah aparat hukum sendiri melanggar hukum. Gimana bisa? Nah di sinilah kita lihat bahwa ada sikap hukum. Ketika seseorang tidak percaya pada penegakan hukum, tidak percaya pada aturan, jangankan Pak untuk diminta dia kesadaran, ketaatan, ya total hukumannya itu tidak mau, karena sudah tak percaya, sikap hukumnya itu sudah sakratul maut, tak percaya terhadap hukum di Indonesia misalnya. Sudahlah, hukum tidak ada. Hukum itu hanya untuk orang-orang tertentu, untuk kalangan elit, untuk memiliki yang secara kemampuan ekonomi kuat dan sebagainya. Masyarakat ini hanya objek. Nah, kalau sudah sikap hukum seperti itu, sulit untuk menanamkan ketaatan hukum kepada masyarakat. Nah, ini harus ada. Makanya perbaikan birokrasi, perbaikan aparat hukum dan sebagainya, penyelenggara negara itu penting, termasuk pengawas itu sendiri. Jangan sampai pengawas pemilu ini, Bawaslu, Panwas sendiri ini melanggar kode etik profesi itu, ya kan? Kalau dia tidak bisa memberikan contoh yang baik, proses yang baik, bagaimana bisa melakukan pengawasan? Sementara masyarakat itu sikap hukumnya sudah dalam pikirannya sudah negatif, tapi kalau bagus, ya dan sebagainya, luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, sebaik-baiknya peraturan, kalau aparat penegak hukumnya kurang bagus itu susah untuk mendapatkan terciptanya hukum yang baik. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau pelaksananya baik, aturannya jelek, ya susah juga sempurna. Tapi kalau boleh memilih, kedua-duanya ini ya lebih baik, aparat hukum baik timbang hukumnya yang baik. Artinya apa? Hukum itu ya di atas kertas norma, tapi sennya pelaksanaan yang baik, insya Allah seluruh-luruhnya hukum bisa lebih bagus bermoral kalau pelaksanaannya penegak hukumnya itu bermoral yang baik. Nah, tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya bagus, hukumnya sudah bagus,
kemudian aparat pelaksananya bagus, ya insya Allah semuanya menjadi bagus. Nah ini yang kita harapkan kita bagus ke depan ini semuanya. Ya, lebih-lebih lagi dukungan partisipasi masyarakat. Karena yang jadi persoalan besarnya dalam pemilu ini dua-duanya, partisipasi sebagai peserta pemilu dan partisipasi sebagai pengawas pemilu. Nah itu yang jadi masalah. Nah, terus kawan, ada pola perilaku hukum juga. Itu pola perilaku hukum ini juga menjadi pengaruh. Ya, pola perilaku ini berkaitan dengan sesuatu atau apa yang terjadi dalam masyarakat. Itu matu peraturan yang berlaku. Ini lebih penting pola perilaku. Kalau pola perilaku hukum masyarakatnya sudah baik, tidak susah. Pak Lurah ini apa dalam pemerintahan? Karena selalu ada keterlibatan masyarakat secara positif. Ya, nggak susah lah. Susahnya itu kalau masyarakatnya sudah bandel, nggak mau tahu, nggak percaya pada pemerintah, nggak percaya pada hukum. Sekarang kita lihat Pak ya, sekarang kita nggak tahu siapa pemimpin kita. Apakah ini seperti dulu? Ini karena sikap nasionalisme kita, sikap ketaatan hukum kita tadi ini sudah mulai tingkat emergensi mungkin, ya ekstraordinary ya. Sangat luar biasa sekarang memang tidak kepercayaan kita. Nah, ini harus berat untuk kita pulihkan, ya. Masa pandemi saja ini mau maaf lagi sudah mulai karena sikap perilaku, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum bisa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan perhelatan masa pandemi ini, ya kan? Kalau berjalan juga bisa kepercayaan kita bagus dan sebagainya, tambah lagi perilaku pelaksanaan itu. Next ya. Nah, ada faktor-faktor yang pengaruh penegakan hukum. Sebelum masuk saya intinya itu adalah pertama faktor penegakan hukum Pak. Ini saya sebut tadi nih, ya perlu kalau penegak hukumnya unsur polisi, TNI, Polri, untuk pemilu khusus Bawaslunya nggak beres, gimana bisa ada pengawasan yang baik? Bagaimana menghasilkan pemilu yang baik, yang demokratis dan berintegritas? Susah. Karena yang main, yang tidak netral sendiri pengawasnya gimana? Pengawasnya mau diawasi, kan berat ini. Mestinya kan tidak. Tapi kalau faktor penegak hukum bagus, insya Allah saya sudah katakan tadi dari awal, walaupun aturan hukumnya masih bermasalah, masih ada kekurangan karena tidak ada aturan-aturan, tidak ada norma yang sempurna Pak selain aturan Allah, aturan Tuhan, aturan manusia itu ada kesempurnaan. Karena namanya produk hukum itu lahir dari kepentingan politik, tidak bisa kita pungkiri itu. Bukan hanya kepentingan masyarakat dan negara, tapi ada kepentingan politik yang melabeli sebuah produk hukum itu karena lahir di eksekutif, lahir di legislatif, ada proses politik, maka bisa ada kepentingan. Namun sejelek-jeleknya aturan, norma, kalau penegak hukum bagus, insya Allah kita akan mendapatkan penerapan hukum yang lebih bagus. Nah, itu yang penting. Ya. Yang kedua, faktor hukumnya sendiri. Saya sudah singgung tadi. Ya. Bagaimana kita mau taati hukum, mengetahui hukum, baru saya diundangkan diganti lagi karena kurang katanya. Yang sekarang atau yang lalu lah Pak ya, itu sudah nonsen lalu dipertahankan. Ya, aturan pemilu lalu dengan kondisi sekarang. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya